Peacemaker, seri spin-off dari Suicide Squad yang punya opening anti-mainstream dengan dance aneh dari para cast dan lagu Do You Wanna Taste It dari Weak Web. Series ini menjadi series yang kece banget di awal tahun 2022 karena ceritanya yang oke dan rating R-nya yang bikin series ini bisa seenak-enak dibikin gore sama James Gunn. Dengan scene darah yang gak tanggung-tanggung, daging bertebaran, dan sex scene yang membuat si Babang James bisa lebih gila lagi berkarya dibanding project yang ada di Marvel. Series ini juga masuk ke kategori series yang lumayan banyak penontonnya di seluruh dunia. Kalau di Indonesia gimana nih? Pada ngikutin gak? So, di video gue kali ini gue bakal ngebahas The Peacemaker. Bagaimana storynya sejauh ini, ada easter eggs apa, dan koneksi apa dengan film atau project DC lainnya. Dan bakal kemana ceritanya nanti, bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan menarik dari kita. Dan klik loncengnya juga, biar kalian dapat notifikasinya setiap kita ada video baru. Kalau udah, welcome to Breakdown Channel Universe. Bareng gue Rian, let's explore these universes. Sebelum gue mulai videonya, gue mau ngenalin satu game terbaru buat kalian para fans superhero. Dan gamenya adalah DC World Collide. Ini adalah idle card game yang dimainkan secara landscape dan berlisensi resmi dari DC. Jadi di game ini kalian bisa mengoleksi karakter-karakter DC favorit kalian, ngetraining karakter kalian, mengerjakan berbagai puzzle, berbagai tantangan, dan masih banyak lagi. Dan game ini gampang banget untuk dipelajari ya guys, jadi bisa langsung jago deh mainnya. Di game ini kalian bisa mulai mengoleksi karakter-karakter favorit kalian, baik itu hero maupun villain. Ada Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Harley Quinn, dan masih banyak lagi yang bisa kalian kumpulkan untuk melawan musuh. Nah, selagi ngumpulin hero, kalian juga bisa mengeksplor lebih dalam cerita dari karakter-karakter favorit kalian ini. Nah, karakter favorit yang bakal gue kumpulin dan jadi set favorit gue tuh ada Superman, Batman, Lex Luthor, Constantine, dan King Shark. Misi di game ini tuh kita bakal ngelawan The Crime Syndicate. Ini tuh versi jahat dari para member Justice League yang datang dari universe lain. Ada Ultraman yang adalah versi jahat dari Superman, Owlman versi jahat dari Batman, terus Power Wing versi jahat dari Green Lantern, Johnny Wick versi jahat dari The Flash, dan masih banyak lagi. Selain ngelawan The Crime Syndicate, kita juga bisa menjelajahi multiverse, di mana ada banyak cerita dan skenario di bagian lobby yang akan menceritakan hubungan antar karakter yang ada di sini. Ada juga karakter eksklusif story yang disajikan dengan animasi yang keren. Nah, ada juga koleksi eksklusif untuk karakter legendaris Cyborg, di mana sekarang lagi ada event di Facebook page-nya DC World Collide, di mana kalian harus menyusun hero terbaik kalian untuk menyelesaikan tantangan, menghentikan kill greed, dan berkesempatan mendapatkan hadiah earbuds, Beats Studio Buds gratis, dan juga diamond di gamenya. Kita juga bisa mengoleksi berbagai item untuk memodifikasi ruangan markasnya Batman sama Catwoman. Selain itu yang menarik, kita juga bisa melihat kembali cerita legendaris dari DC Comics, yaitu Forever Evil. Cerita di mana para superhero dan supervillain berkumpul bersama untuk melindungi bumi. Nah, seru kan gamenya? Jadi kumpulkan karakter kamu, susun komposisi karakternya, atur strateginya, cari waktu terbaik untuk mengeluarkan ultimates, dan lawan musuh-musuh dengan satu serangan. So, ini adalah game yang gak boleh kalian lewatkan di tahun 2022 ini. Dan sekarang gamenya sudah tersedia untuk tes open beta khusus untuk Android. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi di bawah untuk download game ini. So, langsung aja choose download gamenya. Kita masuk ke topiknya ya. Series ini mengambil setting waktu 5 bulan setelah kejadian di film Suicide Squad. Karakter utamanya Christopher Smith alias Peacemaker, yang sebelumnya terlibat di misi Starfish di Corto Maltese, diutus sama Amanda Waller bersama para narapidana dengan special skill lainnya. Dimana awal series ini melanjutkan post-credit scene dari film Suicide Squad dengan menunjukkan Peacemaker yang selamat dari luka tembakan Bloodsport dan reruntuhan di Jotunheim, dimana dia dirawat di rumah sakit Mount Rock Health Center. Peacemaker bisa dibilang gagal menjalankan misinya dan malah membunuh Rick Flag. Peacemaker seharusnya kembali lagi ke penjara, tapi justru dia seakan-akan dibebaskan nih, karena kamarnya di rumah sakit terlihat tanpa penjagaan.
Peacemaker lalu mengambil kesempatan ini buat kabur dan berpikir kalau mungkin dia udah dibebaskan dan lalu pulang ke rumahnya. Nah, ada Easter eggs di scene ini, dimana saat Peacemaker mengambil kostumnya sebelum kabur, terlihat ada kertas yang bertuliskan nama Valentina dan nomor telepon. Nah, nama Valentina ini bisa saja merefer ke karakter superhero DC komik Valentine Vostok alias Negative Woman, yang di beberapa storyline pernah teaming up sama Peacemaker. Yang pasti ini bukan Valentina Allegra de Fontaine guys, karena beda universe ya. Kita bisa melihat Easter eggs lainnya di rumah trailer Peacemaker, di mana di Dark terlihat gambar karakter bernama Eclipse, villain dari DC Comics yang diceritakan sebagai dewa kekacauan dan musuh dari Superman, di mana Eclipse ini bisa dibilang salah satu villain terkuat di DC Universe. Di rumahnya ini, Peacemaker lalu disamperin sama kelompok bawahannya Amanda Waller, yang ternyata dia nggak dibebasin begitu aja sama Amanda Waller. Karena di kepalanya aja masih ada chip yang ditanam sama Amanda dan bisa dengan gampang diledakin sama dia. Ternyata Peacemaker dimanfaatkan lagi sama Amanda untuk misi berikutnya. Kelompok ini dipimpin oleh Clemson Murn, seorang mantan pembunuh bayaran, utusan langsung dari Amanda Waller bersama timnya yang juga baru dibentuk. Ada Emilia Harcourt, mantan agen CIA dan DEO yang bekerja di bawah organisasi Argus pimpinan Amanda Waller, yang sebelumnya juga ditugaskan untuk mengawasi Task Force X di Corto Maltese. Lalu ada rekannya John Economos, teknisi di organisasi Argus yang di komiknya dikenal sebagai sipir penjara Bel Air Reefs, dimana di film dan seriesnya dia sama Emilia dihukum sama Amanda Waller untuk satu tim sama Peacemaker setelah mereka membangkang sama Amanda dan membantu kelompok Bloodsport untuk melawan Starro. Berikutnya ada Lyota Adebayo yang ternyata adalah anak dari Amanda Waller yang ditugaskan Amanda sebagai mata-matanya di kelompok ini. Clemson Murn kemudian memberikan misi kepada Peacemaker untuk membunuh orang yang berkaitan dengan Project Butterfly, yang awalnya disangka sama Peacemaker kalau dia bakal melawan Mothra. Nah, ini Easter eggs yang menarik. Nah, Mothra sendiri adalah salah satu Titan atau Kaiju yang ngebantu Godzilla ngalahin King Ghidorah di film Godzilla The King of the Monster. Di sini Peacemaker meminta jetpack ke Clemson Murn, dimana kalau di komiknya jetpack adalah salah satu equipment yang Peacemaker gunakan saat dia beraksi. Ini mirip-mirip kayak Mandalorian ya, yang sepertinya bakal dia pakai atau bakal dia dapatkan di akhir series ini. Peacemaker kemudian pergi ke rumah ayahnya bernama Augie Smith, seorang mantan tentara Amerika yang super rasis. Augie adalah orang yang melatih Chris sejak kecil untuk menjadi superhero dan menciptakan kostumnya sebagai Peacemaker. Di sini Augie terlihat kecewa kepada anaknya sendiri karena dianggap cupu dan lembek. Peacemaker kemudian ketemu sama peliharaan yang juga sekaligus menjadi sidekicknya, yaitu seekor elang bernama Igli, dimana ini persis seperti para superhero yang punya hewan sebagai partner mereka, kayak Superman yang punya anjing super bernama Krypto. Peacemaker lalu meminta helm baru kepada ayahnya yang lalu dibawa ke lab milik ayahnya, dimana dia ngasih Peacemaker kostum dan helm baru, dimana helm ini punya kekuatan Sonic Blast seperti di komik. Selain helm Sonic Blast, Augie juga nunjukin helm-helm lainnya seperti helm dengan kekuatan Force Field, helm yang bisa membuat penggunanya bernapas dalam air, helm dengan X-ray vision, dan helm yang bisa membuat penggunanya memiliki penyakit kulit scabies. Di komik, helm Peacemaker sendiri sebenarnya punya beberapa fitur tersendiri seperti radar, radio communication, laser beam, laser pelumpuh, voice changing, dan bisa membuat penggunanya bernafas dalam air. Tim Peacemaker lalu bertemu di restoran Fennel Fields, di mana di sini Peacemaker di-brief untuk membunuh Sedator untuk misinya ini. Dan di sana kita diperlihatkan karakter alter ego dari Vigilante bernama Adrian Chase yang bekerja di restoran itu. Maksudnya Vigilante itu nama superhero-nya ya, bukan Vigilante. Ya gitulah pokoknya. Setelah pulang, Lyota Adebayo lalu laporan sama ibunya Amanda Waller, di mana Amanda ngasih dia buku Peacemaker Diary yang sampulnya punya stiker Wayne Foundation, yayasan punya keluarga Wayne yang mereka gunakan untuk melakukan charity dan membantu warga Gotham. Nah, tapi logo Wayne Foundation di sini berbeda dengan logo Wayne Foundation di film Batman vs Superman, yang banyak bikin fans bingung. Tapi tentunya muncul teori yang mengatakan kalau ini menandakan bahwa universe yang sekarang berbeda dengan universe Batman vs Superman. Ada juga yang bilang kalau film ini berada setelah film The Flash, yang dimana filmnya bakal menunjukkan kita bagaimana The Flash melakukan flashpoint dan mereset timeline DCEU yang sudah terjadi. Makanya di beberapa film terbaru DC yang punya koneksi dengan film DCEU sebelumnya tetap akan terlihat berbeda baik itu karakter ataupun backstory, karena reset timeline yang bakal dilakukan The Flash di filmnya nanti. Peacemaker mencoba buat godain Harcourt, tapi nggak ngaruh dan malah kenalan sama cewek random di bar bernama Annie Stauffhausen dan lalu mereka ngew. Nah, ternyata si cewek ini punya kekuatan super dan mencoba membunuh Peacemaker setelah mereka
Dan terjadilah kejar-kejaran setelah Peacemaker ditusuk berulang-ulang sama si cewek. Dan Peacemaker berhasil membunuh si cewek dengan menggunakan Sonic Blast dari helmnya yang bikin si cewek tubuhnya pecah dan dagingnya kemana-mana. Ini membuat Peacemaker jadi dikejar-kejar sama polisi yang kalau sampai ketahuan justru bakal bikin ribet karena Peacemaker bakal dipenjara lagi dan mereka harus menunda misi mereka atau mencari orang lain. Peacemaker lalu dibantu kabur sama Harcourt dan Lyotta. Polisi lalu menemukan mobil Peacemaker yang terregister atas nama Aoji dan mencurigai bapaknya Peacemaker itu. Gobloknya, si John Economus inilah yang mengganti database kepolisian dengan mendaftarkan mobil Peacemaker yang ketinggalan di TKP menjadi atas nama bapaknya si Peacemaker, sekaligus mengganti data dan sidik jari Peacemaker menjadi sidik jari bokapnya si Aoji Smith ini. Yang membuat ayahnya ini dipenjara karena diduga terlibat pembunuhan si cewek yang namanya Annie tadi. Ditambah lagi si Lyotta yang nyogok dua saksi suami istri di apartemen yang justru tanpa sengaja dua orang ini bersaksi kalau Aoji yang terlihat masuk di TKP. Ini membuat bokapnya Peacemaker ini ditangkap sama polisi dan dipenjara karena tuduhan pembunuhan. Ini dilakukan untuk menutupi jejak Peacemaker supaya mereka bisa melanjutkan misi mereka tanpa halangan dari kepolisian. John lalu ngerawat luka Peacemaker di markas dan mereka ngobrol dengan menyinggung Harley Quinn, lalu Weasel yang mungkin menandakan kalau Argus mungkin udah tahu nih kalau Weasel masih hidup di Corto Maltese. Dan juga karakter Batmite, karakter cebol dari dimensi kelima yang ngefans dan berpakaian sebagai Batman. Peacemaker lalu pulang dan nangis di rumahnya, dimana di sini kelihatan kalau Peacemaker kadang menyesali apa yang dia lakukan sebagai Peacemaker. Dia bahkan terlihat nggak pede mengemban nama Peacemaker ini dan teringat kata-kata Rick Flag terakhir, yaitu Peacemaker, what a joke. Dia lalu disamperin sama sahabat superhero-nya bernama Vigilante nih, dimana mereka lalu menghabiskan waktu bersama dengan latihan tembak, having threesome sex dan smoke weed. Ini jangan diikutin ya guys ya. Di sini Peacemaker lalu mengaktifkan sebuah device yang dia ambil dari tempat Annie, di mana device ini kemudian bertransformasi jadi sebuah pesawat mini yang sepertinya ini adalah pesawat yang digunakan para alien Butterfly untuk datang ke bumi. Nah, pesawat ini sekilas mirip seperti device Scarab yang di komik digunakan alien Reach untuk mengirim bangsa mereka ke seluruh alam semesta dan membuat mereka bisa merasuki para pahlawan di berbagai planet yang mereka kunjungi untuk menjadikan mereka sekutu yang bakal membantu alien Reach dalam menaklukkan planet itu. Di penjara, Aoji ternyata masih punya pengaruh dan pengikut yang ada di sana. Pengikutnya terus berlutut di depan Aoji dan meneriakkan All Hail White Dragon. Di komiknya, White Dragon adalah alter ego dari William Heller, penjahat yang selalu melakukan aksi kriminal dan pembantaian pada orang Latin, kulit hitam, dan Asia, yang di beberapa storyline sempat bergabung dan berhadapan dengan Suicide Squad. Nah, di sini karakter ini sepertinya digabungkan dengan karakter ayahnya Peacemaker, di mana diceritakan kalau Aoji di masa mudanya adalah White Dragon dan masih menjadi White Dragon sampai sekarang. Di episode berikutnya terlihat kostum penuh dari White Dragon yang mirip banget seperti di komik. Peacemaker yang belum dijelaskan tentang Project Butterfly mengira pesawat yang dia temukan itu adalah milik Homunculus atau manusia kecil. Bahkan dia menyebutkan soal Dollman. Dimana di komik, Dollman alias Daryl Dane adalah superhero yang punya kekuatan untuk mengecilkan tubuhnya yang sampai seukuran boneka. Tim Peacemaker lalu bergerak menuju rumah target mereka, Senator Roland Goff, di mana Peacemaker dibrief untuk membunuh senator, istri, dan bahkan kedua anaknya jika terbukti mereka adalah Butterfly. Peacemaker yang belum tahu apa itu Butterfly jelas gak tega untuk ngebunuh dua anak itu. Mereka lalu memulai pantauan mereka ke rumah senator ini, dan kita bisa mendengar Emilia Harcourt yang bercerita ke Peacemaker kalau dia dulu adalah agen DEO atau Department of Extranormal Operation, yang di komiknya diceritakan sebagai satuan khusus pemerintah yang menangani soal metahuman dan alien. Mereka lalu tahu kalau keempat keluarga senator adalah Butterfly. Ini terlihat dari cara makan mereka. Peacemaker yang disuruh untuk mengeksekusi mereka mengalami kesulitan karena senjatanya tanpa lambang merpati dan dia yang harus menembak anak-anak tanpa tahu alasannya kenapa. Vigilante yang mengikuti mereka sampai ke lokasi itu lalu mengambil alih senjata Peacemaker dan mengeksekusi istri dan kedua anak senator. Dan tiba-tiba Judo Master, bodyguard si senator, datang dan menghajar mereka, lalu menculik Peacemaker dan Vigilante lalu disiksa sama si senator di ruangan bawah tanahnya. Nah, Judo Master di komiknya diceritakan adalah mantan sersan Angkatan Darat Amerika di Perang Dunia Kedua, yang kemudian jadi superhero bernama Judo Master dengan menggunakan kekuatan bela diri judonya. Nah, di sini karakteristiknya dibuat berbeda dengan diganti menjadi karakter Asia bertubuh pendek dan suka makan citato.
Tim lalu berusaha menyelamatkan Peacemaker dan Vigilante. Singkat cerita, Peacemaker lalu berhasil menembak kepala senator dan Economus berhasil bikin Judomaster pingsan dan dibawalah si Judomaster ke markas. Nah, di sini Peacemaker pertama kali melihat si Project Butterfly, kupu-kupu yang masuk ke otak manusia dan mengontrol mereka. Dan tiba-tiba terdeteksi di sistem mereka orang-orang yang dicurigai dikontrol oleh Butterfly, dan itu tersebar di seluruh dunia, bahkan mengontrol orang-orang penting di berbagai negara. Setelah misi itu, mereka kembali ke markas dan Peacemaker ngobrol sama Crimson Myrn. Mereka ngebahas tentang kejadian semalam dan Peacemaker sempat nyinggung soal partnernya dulu, yaitu Matter Eater Lad, yang di komik adalah karakter superhero dari planet Beast Mall yang punya kekuatan untuk bisa memakan material apapun yang ada di alam semesta. Peacemaker dan Vigilante lalu pergi ke rumah ayahnya untuk mengambil helm cadangannya. Di sana dia lalu ngeliat berita yang memberitakan seekor gorila punggung putih bernama Charlie yang kabur dari kebun binatang Evergreen. Nah, awalnya kita mengira si Charlie ini adalah adaptasi dari karakter super villain Gorilla Grodd yang di komik dikenal sebagai gorila pintar dengan kekuatan telepati yang jadi musuh dari The Flash. Dimana kalau di komiknya dia mendapatkan kekuatan setelah bersentuhan dengan batu luar angkasa. Tapi ini bukan Gorilla Grodd. Nah, Peacemaker lalu masuk ke lab ayahnya dan ngelihat kostum White Dragon milik ayahnya yang sangat comic accurate. Dimana di komiknya suit ini dipakai sama karakter William Heller saat dia jadi White Dragon dan gabung ke kelompok supervillain Nazi bernama Fourth Reich. Dan juga tangannya ini bisa mengeluarkan api. Vigilante lalu masuk ke lab dan Peacemaker kemudian menjelaskan kalau lab ini bisa sangat besar karena ini adalah Quantum Unfolding Storage Area yang refer ke sebuah ruang dimensi di luar ruang normal atau mungkin bisa kita sebut sebagai Pocket Dimension. Peacemaker kemudian ketemu lagi sama tetangga ayahnya untuk kedua kali, dimana sekarang tetangga ayahnya ngocehin Peacemaker soal Batman yang punya banyak super villain, sedangkan Peacemaker enggak. Dia lalu nyebutin beberapa karakter villain seperti Joker, si badut kriminal, Riddler, villain yang sering ngasih teka-teki ke Batman, dan Mad Hatter, villain dengan kekuatan hipnotis yang hebat. Nah, tetangga ayahnya kemudian berdebat sama Peacemaker dengan ngebanggain Batman yang gak pernah ngebunuh orang dan menjuluki dia sebagai Dark Creature of the Night. Sedangkan Peacemaker justru menganggap Batman cupu dan pengecut karena nggak pernah ngebunuh lawan-lawannya. Dan di perdebatan ini, Peacemaker akhirnya tahu kalau ternyata ayahnya lagi di penjara. Dia lalu ngomel-ngomel ke Crimson dan pergi buat jenguk ayahnya di penjara. Yang tentunya ini bisa bikin keadaan tambah keruh kalau ayahnya tahu dia dijebak sama tim anaknya sendiri. Di sini terlihat kalau ayahnya nggak sama sekali sayang sama si Peacemaker, bahkan lebih sayang sama kakaknya. Ditambah lagi dengan kebencian ayahnya tentang teori konspirasi Deep State yang diyakini ayahnya dan Peacemaker yang merasa bekerja untuk Deep State. Ini malah bikin ayahnya jadi double benci sama anaknya ini. Xiaoji lalu berniat untuk mengadukan tentang Peacemaker ke Detektif Song supaya dia bisa keluar dari penjara. Di luar, si Vigilante disugesti sama Lyota untuk menyingkirkan bapaknya Peacemaker yang lalu melakukan aksi supaya masuk penjara dan bertemu dengan Aoji supaya dia bisa membunuh Aoji di dalam penjara. Si Aoji ngeh kalau si Vigilante main mancing emosi dia dan gengnya di dalam penjara. Dia curiga si Peacemaker yang ngirim Vigilante untuk membunuh dia. Di kesempatan ini, Aoji memaksa buat ketemu sama Detektif Song untuk membuka semua yang dia ketahui. Si Peacemaker mencari informasi tentang masa lalunya dan akhirnya tahu tentang isi berkas dirinya. Peacemaker sedih dan mabuk di rumahnya dengan ditemenin sama Igli dan Butterfly yang dia ambil secara diam-diam dari rumah Senator Roiland. Dimana pas dia mabok, dia mulai nginget kenangannya bersama saudaranya Kate Smith pas dia kecil dan momen kematian dari saudaranya yang sepertinya diakibatkan karena Peacemaker dulu berantem sama kakaknya. Kate sendiri dulunya adalah putra kebanggaan dari Aoji, dimana kematian Kate membuat Aoji jadi keras sama Peacemaker dan memaksa dia buat jadi pembunuh profesional seperti dia dulu. Vigilante lalu dibebaskan sama timnya dari penjara dan merasa kalau dia memperburuk keadaan. Ryota lalu menemukan fakta tentang perusahaan botol bernama Glentai yang dia temukan di file dari rumah senator dan juga menemukan kalau Glentai adalah tempat kerja dari Annie, cewek yang diledakin sama Peacemaker di episode 1. Paginya Myrn menjelaskan tentang Project Butterfly kepada Peacemaker dan Vigilante. Di presentasi ini ada Easter eggs yang menunjukkan CEO Wearsoft bernama Alan Kuperberg yang jadi korban Butterfly. Nama ini merefer ke sosok ilustrator komik DC Alan Kuperberg yang menciptakan beberapa seri komik DC seperti Firestorm, Justice Society of America, dan Detective Comics.
Di sini Peacemaker marah-marah sama Economus karena bapaknya. Dia heran kenapa Economus harus memilih bapaknya padahal ada banyak orang yang harusnya bisa dia framing. Dia nyebutin berbagai nama selebriti yang bisa di frame, berbagai karakter pop culture seperti Harimau Merah dan Voltron, Tony Montana dari Scarface, Optimus Prime dari Transformer, Shockwreck dan Cobra Commander dari G.I. Joe dan beberapa karakter dari series Riverdale. Clemson lalu minta tolong sama kerabatnya bernama Casper Loki, di mana Casper Loki sempat mention soal hutan Nayasir, yang kalau di komik adalah sebuah negara fiksi di Afrika Utara yang dilindungi sama seorang manusia super bernama Jared Dale, aka Redemption. Selain itu kita juga bisa ngedengar Loki yang mengatakan kalau Mern datang dari hutan Nayasir, dan Mern yang kemudian merespon dengan bilang kalau Loki sudah membantai semua orang yang ada di sana. Dimana ini memberikan kita clue soal karakter Loki yang dulunya mungkin adalah seorang pembunuh bayaran yang melakukan pembantaian di Nayasir yang sepertinya adalah kampung halaman dari Crimson Mern. Dimana Loki mungkin membiarkan Mern hidup karena melihat potensinya dan akhirnya melatih Mern sebagai pembunuh bayaran. Casper Loki ini merupakan karakter baru yang tidak diadaptasi dari komik. Di sini Casper Loki menjadi kapten kepolisian di Evergreen yang membantu Mern membelokkan lagi tuduhan kepada Peacemaker yang dikatakan sama Aoji kepada Detektif Song. Dimana tuduhan ini langsung di cross check sama Detektif Song dan dilihat secara manual. Dan Song tahu kalau itu adalah sidik jari yang berbeda, tapi forensik tetap mengatakan kalau itu sidik jari yang sama dengan Aoji yang bikin si Aoji nggak jadi keluar dari penjara. Detektif Song lalu mengambil alternatif untuk menyelidiki kasus ini sendiri dengan meminta bantuan ke pamannya, yaitu seorang judge bernama Judge William Judy. Tim Peacemaker lalu pergi untuk menggeledah pabrik Glentie, di mana di perjalanan mereka berdebat tentang genre musik yang diputar di mobil. Economus selalu mereveal kalau dia adalah fans berat dari band Hanoi Rocks yang dia sebut dengan band terbesar sepanjang waktu, dan punya tato judul lagu favoritnya 11 Street Kids. Ini jelas membuat Peacemaker terkagum-kagum karena selera musik dari Economus. Nah, Hanoi Rocks sendiri adalah band rock asal Finlandia yang eksis di tahun 80-an, yang ternyata adalah band favoritnya James Gunn. Ya, kita tahu ada banyak lagu rock yang diputar di series ini, di mana musik rock dan indie menjadi salah satu ciri khas dari James Gunn dalam mendirect projectnya. Seperti yang kita tahu di Guardians of Galaxy dengan berbagai referensi musiknya, dan di Peacemaker ini. Kemenangan ini lalu dirayakan oleh mereka, yang membuat kelompok ini bonding semakin berasa dan bahkan menamai grup mereka dengan judul lagu Hanoi Rock 11 Street Kids. Ryota lalu mampir ke rumah Peacemaker dan kemudian melihat sebuah clipping berita yang memberitakan Peacemaker sebagai superhero baru yang menunjukkan kita kalau Peacemaker dulu pernah dianggap menjadi superhero sama publik sebelum dia di frame jadi vigilante rasis seperti ayahnya dan masuk penjara. Di berita itu kita juga ditunjukkan kalau Peacemaker berhasil menangkap Kite Man, di mana di komik Kite Man alias Charlie Brown adalah villain dari Batman yang punya kemampuan untuk terbang dengan menggunakan glider suit. Next, Ryota kemudian terlihat melakukan instruksi ibunya Amanda Waller untuk naruh diary Peacemaker di rumahnya yang masih belum jelas tujuannya apa. Bisa jadi Amanda Waller dulu mencuri diary ini dari rumah Peacemaker untuk mempelajari karakteristik dari Peacemaker. Dan karena mereka udah selesai, Amanda kemudian menyuruh Ryota untuk mengembalikan diary ini tanpa sepengetahuan Peacemaker. Ryota tidak pulang ke rumah, dia balik lagi ke markas tengah malam dan bertemu dengan Clemson Mern yang sedang menganalisa barang temuan mereka sebelumnya. Ryota lalu iseng-iseng mainin helm X-ray punya Peacemaker, dan akhirnya dia mengetahui rahasia dari Clemson Mern yang ternyata selama ini adalah alien butterfly seperti yang ditunjukkan di episode 4. Clemson lalu menyerang Ryota dan episode kelima ini berakhir, dan kita tunggu episode berikutnya bagaimana kelanjutan ceritanya. Nah, yang masih menjadi misteri dari awal episode sampai sekarang adalah kenapa Clemson Mern yang adalah butterfly juga malah mau ngebunuh para butterfly yang sebenarnya satu spesies sama dia. Nah, ini sebenarnya udah mengarahkan kita untuk berasumsi kalau di bumi ada dua fraksi butterfly dengan tujuannya masing-masing. Dimana fraksi pertama adalah fraksi yang di dalamnya ada Senator Royland Golf, si cewek yang di sama si Peacemaker, dan yang ada di pabrik itu. Dan yang fraksi kedua adalah yang pimpinan Crimson Mern. Nah, di salah satu scene episode 4, Judomaster sebenarnya sempat bilang ke Peacemaker kalau para butterfly nggak seperti yang kalian pikirkan. Tapi sayangnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia udah ditembak sama Ryota. Dari sini kita udah dapat petunjuk kalau para butterfly dari fraksi Royland Golf yang dijaga sama Judomaster kenyataannya tidak sejahat yang diceritakan Clemson Mern. Bahkan bisa jadi para butterfly fraksi Royland Golf ini kemungkinan hanya pengen menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka yang layak dengan berdampingan sama manusia. Makanya ini yang jadi alasan kenapa butterfly Royland saat dia jadi senator terus mendorong undang-undang perubahan iklim untuk disahkan.
Dimana ini dia lakukan untuk bisa melindungi bumi dari kerusakan alam supaya para butterfly bisa tetap hidup di bumi dengan tenang. So, kalau fraksi butterfly Roland Golf ini butterfly yang baik, kemungkinan fraksi Clemson Mern adalah oposisinya yang menjadikan mereka sebagai butterfly jahat yang berusaha menginvasi dan menguasai bumi. Nah, ini membuat mereka akhirnya tidak sejalan, di mana fraksi Clemson Mern yang bisa jadi udah menganggap fraksi Roland Golf sebagai pengkhianat dan berusaha untuk membunuh fraksi Roland Golf karena sudah tidak lagi sejalan dan mengganggu rencana mereka. Dimana dalam melakukan ini, Clemson Mern akhirnya memanfaatkan organisasi Argus dalam misi Project Butterfly-nya untuk menghabisi para butterfly di fraksi Roland Golf supaya agenda invasi para butterfly jahat bisa terwujud. Yang jadi concern juga adalah Clemson berniat mencari sumber makanan yang dikelola di pabrik Glentie yang sepertinya bakal dikuasai sama Clemson Mern. Kita juga bisa ngelihat butterfly yang bekas dari kepala Roiland yang sekarang ada di rumah Peacemaker, yang juga masih misterius karena tidak terlihat begitu jahat ya. Jadi sepertinya si yang dilawan sama si Clemson Mern ini adalah yang baik-baik dan si Clemson Mern ini adalah yang jahat. Mungkin sendiri ya, tapi kita nggak pernah ngeliat di mana teman-temannya ada. Mungkin bakal muncul di episode-episode berikutnya. So, kira-kira bakal seperti apa ceritanya? Masih ada 3 episode lagi guys. Kita lihat aja nanti di episode ke-6 dan ke-7 dan ke-8 bakal kayak gimana. Dan nantinya setelah ini kita bakal ngebahas per episode ya guys, menuju finale. So, itu dia breakdown kita kali ini dari series Peacemaker. Kalau kamu punya teori lain soal series ini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. So, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Follow TikTok dan Instagram breakdown.universe biar kalian gak ketinggalan update dan konten-konten seru. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. Walau nonton di bioskop, jangan nyampah-nyampah ya guys. Setelah nonton, pastikan kalian membawa sisa-sisa cemilan dan minuman kalian. So, dimanapun kalian nonton, jangan lupa hashtag nonton tanpa nyampah. So, see you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.